Mentang-mentang saya punya guru habaib, mentang-mentang saya itu banyak saudara yang habaib, saya juga banyak saudara ba'alwi, dari Bidahya, dari Segaf, dari Al-Jufri, dari Al-Habsyi, banyak ponakan saya. Apalagi pernyataannya Pak Musola itu bertentangan dengan hasil bahsul masail, masalah tes DNA itu boleh. Yang itu lah, anda sebagai waketum tapi anda nggak ngerti masalah perkembangan di NU, buat apa menjadi waketum? Yahya termasuk masalah, ngertinya masalah ilmu nasab. Pernah meneliti kaki imat nggak? Pernah ya. Saya ini spesialis saya tafsir hadis. Tafsir hadis, saya udah pegang tafsir hadis. Masalah nasab saya dengerin Imat, walaupun Imat usianya jauh di bawah saya, tapi saya dengerin kan ini ilmiah, ini spesialisasi dia. Saya tidak berhak untuk menyalahkan, karena spesialisasi saya adalah tafsir hadis. Ini namanya konteks ilmiah. Pendapat itu Gus kaitannya dengan statementnya Nusron Wahid yang katanya yang menyuruh kau tes DNA untuk kaum habaib itu katanya kaum homolipus katanya, dan statementnya Buya Yahya itu juga Gus katanya kurang ajar katanya yang nyuruh tes DNA sama para habaib itu Gus. Sekarang saya tanya yang saya sama yang bersangkutan dasarnya apa? Kalau seumpama itu kurang ajar, lebih kurang ajar mana? Untuk mencari kebenaran dan kepastian nasab dengan DNA, atau ada orang yang masih diragukan nasabnya, mengaku dirinya nasabnya kepada Rasulullah tapi berbuat dengan cara yang kasar, menyebut binatang, sedangkan mereka membawa bendera nasabnya Rasulullah. Menurut Anda lebih kurang ajar mana? Kurang ajar itu Gus tadi yang mengaku nasab. Ada orang mengaku dirinya nyambung kepada Rasulullah, tetapi binatang itu semua, meremehkan orang lain, menyebut kiai ulama itu dengan namanya saja, provokasi masyarakat, kata-katanya kasar, tapi mereka mengatakan saya adalah cucunya Rasulullah. Sekarang lebih kurang ajar mana dengan tes DNA? Makanya saya tanya, orang bicara begitu dasarnya apa? Saya ingin tahu. Sekarang saya tanya, sekarang siapa yang Pak Nusron Wahid? Pak Nusron Wahid itu ahli nasab bukan? Bukan ahli hadis, bukan ahli tafsir kan? Iya. Bukan faknya kan? Bukan. Masalah nasab begini, nanti bicara itu untuk apa? Sekarang saya tanya, yang satu namanya Bu Yahya. Bu Yahya termasuk nasab, ngertinya masalah ilmu nasab. Pernah meneliti kaki imat nggak? Pernah ya. Saya ini spesialis saya tafsir hadis. Tafsir hadis, saya udah pegang tafsir hadis. Masalah nasab saya dengerin Imat, walaupun Imat usianya jauh di bawah saya, tapi saya dengerin karena ini ilmiah, ini spesialisasi dia. Saya tidak berhak untuk menyalahkan, karena spesialisasi saya adalah tafsir hadis. Ini namanya konteks ilmiah. Makanya saya tanya, kalau semua mengatakan seperti itu, dasarnya apa? Sampai lihat begitu. Sampai pernah neliti kaki Imat belum pernah. Untuk apa bicara seperti itu? Itu membuat fitnah itu seperti itu. Itu namanya yang disebut sama saya narasi nggak benar. Pak Nusron Wahid dasarnya apa? Sampai itu memiliki nasab enggak? Masalah-masalah DNA enggak? Apalagi pernyataannya Pak Musola itu bertentangan dengan hasil bahsul masail, masalah tes DNA itu boleh. Yang itu lah, anda sebagai waketum tapi anda nggak ngerti masalah perkembangan di NU, buat apa menjadi waketum? Seharusnya kan nggak seperti itu. Tanya dulu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau anda belum tahu, jangan langsung justifikasi seperti ini. Tanya dulu yang pada ahli ilmu. Saya itu spesialisnya tafsir hadis. Saya masalah nasab tanya sama Kiai Imat, dengerin, menghargai. Jangan Imat salah ilmu. Mentang-mentang saya punya guru habaib, mentang-mentang saya itu banyak saudara yang habaib, saya juga banyak saudara ba'alwi, dari Bidahya, dari Segaf, dari Al-Jufri, dari Al-Habsyi, banyak ponakan saya. Tapi bukan seperti itu caranya. Jadi artinya jangan seperti inilah yang disebut dengan satu sikap tindakan yang tidak dewasa. Justru yang buat gaduh yang seperti ini, bukan Imatnya. Kalau Imat itu adalah sudah memenuhi konteks-konteks ilmiah. Memang dari dulu yang namanya konteks ilmiah seperti itu. Anda jangan kaget kalau jadi, apalagi Anda mengatakan orang NU, lah kok kagetan? Kok jadi orang NU kok kagetan kan sih? Jadi orang NU jangan kagetan, biasa aja.
Gus Dur nggak pernah kagetan. Biasanya kata, wah orang mau kagetan benar kata Gus Dur, nggak usah kaget. Jadi apa dasarnya? Ini masalah yang berkaitan dengan tes DNA itu di bahasa masalah itu sudah ada. Dari dulu sudah ada. Saya juga ikut bahas masalah kok. Sering dengan masalah tes DNA. Yang disebut kalau bahasa kitab itu al-qiyafah. Orang namanya al-qafah. Qiyafah itu boleh. Bukan wajib. Awal asal hukumnya boleh. Awas nih, boleh dulu nih. Boleh. Ketiga apa? Satu. Kalian di kitab Majmu' aja. Ketika satu adalah adamul bayyinat li itsbatin nasab atau li ilhaqin nasab. Tidak ada saksi, baik saksi ilmiah atau seumpama saksi orang atau saksi apalah yang menyebabkan bahwa itu ada ketetapan subutun nasab. Tidak ada saksi, maka boleh dengan cara qiyafah DNA. Kalau sekarang itu DNA. Satu. Nomor dua, ketika ta'arudul bayyinat, ada saksi-saksi tapi bertentangan. Yang satu mengatakan iya, yang satu mengatakan tidak, yang satu mengatakan batal, yang satu mengatakan tetap. Nah ini boleh di situ pakai tes DNA. Itu asal hukumnya boleh. Tapi sekarang karena implikasi daripada pengakuan kaum Ba'alwi mengatakan dirinya sebagai cucunya Rasulullah, bahkan condong memonopoli bahwa seolah-olah kalau dari golongan bukan dari golongan dia bukan cucunya Rasul, ya kan? Sehingga ada habaib yang kadang-kadang jahil mengatakan bahwasanya kalau nggak ada di catatan Rabbitul Alamiyahnya berarti bukan Habib, berarti Habib palsu. Ini jahil. Ada seperti itu, ada, ya kan? Itu artinya apa? Artinya ada sebelum monopoli namanya, berarti kan ada di kalangan mereka itu ada satu asumsi yang memonopoli bahwa seolah-olah keturunannya Rasulullah hanya dari golongan dia. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka di sini harus boleh kalau terjadi saksi-saksinya itu terjadi perbedaan pendapat. Boleh ingat ta'arudul bayyinat, maka boleh qiyafah, boleh dengan cara tes DNA. Itu boleh. Lah cuma sekarang karena implikasinya itu sangat besar karena menyangkut fitnah umat. Udah di mana ketika monopoli kaum Ba'alwi cucunya Rasulullah, ada beberapa oknum yang seperti itu, enggak semuanya, oknum yang seperti itu, sehingga masyarakatnya banyak yang terbawa dengan akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Ya kita lihat aja ada beberapa kadang-kadang memanggil nama kiai, manggil nama Buya Said Agil, kadang-kadang cuma si Said. Kemudian Kiai Ma'ruf Ali dipanggilnya si Ma'ruf. Itu kan jelas ini adalah ajaran-ajaran mereka. Karena ada oknum Ba'alwi mengatakan bahwasanya kalau manggil selain kita jangan panggil kehormatannya, panggil namanya aja, kalau enggak namanya panggil sih. Kita buat fitnah yang diterima oleh masyarakat. Ya Allah, ini termasuk dari oknum Ba'alwi itu. Sehingga kita sendiri bingung kenapa orang yang mengaku dirinya Rasulullah tapi kok seperti itu. Artinya ketika ini dibiarkan maka fitnahnya luar biasa. Sementara klaim mereka tetap saja bahwa Ba'alwi itu adalah merupakan sumbernya Kanjeng Nabi. Itu karena itu. Nah, maka ketika itu menghormati cucunya Rasulullah itu wajib. Zuriyahnya Rasulullah itu wajib. Ya, maka dari isbatun nasab, menetapkan nasab sebagai cucunya Rasulullah dengan wasilah-wasilah apapun, apalagi yang bersifat at-tibbus syar'i, kedokteran bersifat syariat, kata Imam Nawawi dan kitab Majmu' seperti itu. Boleh al-isti'anah bit-tibbus syar'i, menggunakan dengan dokter yang bersifat syariah, itu boleh, diantaranya dengan tes DNA. Maka ini akhirnya tes DNA yang tadinya berupa wasilah karena ini sudah mendekati implikasi daripada maksud yang karena wasilah ini kemudian sangat penting
menentukan daripada maksud. Tanpa wasilah ini, maksud ini, maka tidak akan bisa dicapai. Bagaimana mungkin kita akan bisa menghormati Rasulullah, keturunannya Rasulullah, kalau kita tidak tahu kalau itu keturunannya Rasulullah, kalau kita masih meragukan, ya kan? Maka dari itu di sini kan akhirnya apa yang disebut dengan usul fikih adalah al-wasail fi hukmil maqasid. Akhirnya wasilah dihukumi sama dengan maksud. Ketika maksud menghormati dzurriyyahnya Rasul itu wajib, maka wasilah untuk mendapatkan itsbatun nasab li dzurriyyatir Rasul itu juga hukumnya wajib. Jadi apa yang disebut oleh usul fikih yaitu adalah al-wasail fi hukmil maqasid. Wasilah bisa jadi akhirnya hukumnya sama dengan dimaksud. Dengan apa? Dengan tujuan. Jadi ketika kita itu wajib menghormati dzurriyyahnya Rasul, tapi kita tidak tahu, bagaimana mungkin kita bisa menghormati dzurriyyahnya Rasul kalau kita tidak yakin kalau itu dzurriyyahnya Rasul? Kalau kita tidak tahu bahwa itu dzurriyyahnya Rasul, maka kita ketika menghormati dzurriyyahnya Rasul itu hukumnya wajib, maka wasilah untuk mendapatkan itsbatun nasab li dzurriyyatir Rasul juga hukumnya wajib. Akhirnya DNA itu juga akhirnya bisa jadi wajib untuk dalam rangka daf'ul fitnah, yaitu menolak fitnah, daf'ud darar, menolak bahaya. Ini kenapa? Karena ini dalam satu bingkai, satu pembahasan sejak zaman dahulu itu sudah banyak syak, keraguan, dan asyakku yuzal. Keraguan itu harus dibuang. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kita menghormati cucunya Rasul adalah merupakan tujuan kita, itu wajib, tapi tidak sempurna kecuali dengan tes DNA, karena kita tidak yakin dengan literatur yang ada, maka akhirnya hukumnya wajib juga. Ini yang disebut dengan al-wasail fi hukmil maqasid. Maaf, al-wasail fi hukmil maqasid. Ya, ini jadi nggak ada dasarnya itu. Kalau semua Anda mengatakan ini nggak boleh, itu nakut-nakutin begitu, nggak boleh itu dalam ilmu. Itu nanti diketawakan sama kaum intelektual, diketawakan. Jadi orang banyak tertawa nanti, memalukan. Jangan seperti itu. Jadi apa namanya? Jadi biarkan saja keimat kaji ilmiahnya, dan itu perkembangannya terus dipantau saja. Nanti debat ilmiah bukan debat ilmiah, atau seumpama kalau semua tidak terjadi debat ilmiah, seumpama ya tentang perkembangannya terus. Jangan buat narasi-narasi yang nggak benar, atau jangan hanya menghadang keimat dengan podcastnya. Apalagi podcastnya itu ada yang cabutan di sini, ada yang disimpan, ada yang ditampil. Wah, itu kan udah nggak fair, itu kayak begitu kan. Itu yang disebut provokasi. Walaupun nadanya tidak keras, tapi itu provokasi, itu maksudnya. Nggak boleh itu. Itu pembohongan publik. Ya, itu kan adalah karena ini mempengaruhi semuanya. Terus ada yang lagi? Sudah. Oh ya udah. Kalau begitu dah. Ya itulah keterangan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking pameran